Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Prabowo, presiden yang paling lucu sepanjang sejarah. Kenapa aku bilang presiden paling lucu, paling omon-omon, paling busit, paling Aceh itu di situ ada hutan yang kamu babat, kamu rusak, kamu semuanya sama gerombolanmu, semua anak keluargamu kamu rusak sampai sekarang menjadi banjir bandang. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Demikian nasihat Pak Prabowo kepada Pak Subianto. Ya, beliau sedang menasihati diri sendiri karena apa? Karena lahan Prabowo di Aceh berada di 4 kabupaten terparah banjir. Hanyutkan ratusan kayu gelondongan. Lu semua ini nggak boleh tebang-tebang pohon sembarangan. Kenapa nggak boleh? Satu, itu bisa membuat bencana. Yang kedua, bisa saja pohon yang lu tebang ini itu ada di lahan gua. Oh, wow. Itu lu. Kalau sembarangan lu nebang pohon, terus gua nebang apa? Ya, itu pesan dari gua ya. Jadi nggak boleh tebang-tebang pohon sembarangan. Nomor. Guys, tuh dengerin guys. Dengerin apa? Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Menebang hutan sembarangan tuh nggak boleh. Kita loh nggak boleh ya. Jadi yang boleh itu para pembalak liar atau para pejabat-pejabat yang menguasai hutan hektaran sampai ratusan hektar itu baru boleh. Kita nggak boleh loh. Jadi nanti kalau ada bencana alam, banjir, longsor, itu salahin aja alam, ya kan? Bukan salahin pembalak liar. Karena apa? Kita yang nggak boleh menebang pohon atau hutan. Kalau pembalak liar boleh, yang penting ada duit. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Ya, mudah-mudahan. Siapa presiden? Masyarakat, warga tidak akan menebang pohon. Wah, ini memang agak lucu dan aneh. Negara ini sudah ada di tingkatan yang lucu dan aneh. Semua pernyataan, mulai dari pimpinan negara, menteri-menteri, gubernur, bupati, semua yang mereka sampaikan mereka langgar. Semua yang mereka sampaikan itu kontradiksi dengan tindakan lainnya. Mereka menyuruh masyarakat untuk tidak menebang pohon, tetapi di satu sisi mereka semua memiliki kepemilikan hutan-hutan primer, hutan-hutan yang asli dialihfungsikan menjadi hutan kelapa sawit, hutan perkebunan, hutan tebu, hutan karet, yang semua keuntungannya itu masuk dalam kantong-kantong mereka secara pribadi. Gunung mereka eksploitasi menjadi lubang-lubang besar pertambangan, laut mereka ambil, kuras dan membuat menjadi tercemar. Lalu kemudian setelah bencana-bencana besar, masyarakat ditenangkan, dibilang untuk menjaga alam, menjaga lingkungan, tidak menebang pohon. Pemulihan Sumatera dan Aceh yang membutuhkan 20-30 tahun dengan ego yang sangat besar, negara tidak membuka peluang untuk bantuan internasional dengan meningkatkan statusnya sebagai bencana nasional. Kita kadang berpikir bahwa anarkisme sebuah pandangan yang mengatakan bahwa masyarakat itu tidak membutuhkan otoritas negara atau organisasi untuk mengatur mereka, untuk melaksanakan sistem dalam masyarakat itu, karena organisasi itu kemudian akan melahirkan penindasan, melahirkan alat penindasan yang baru. Dan apa yang kita lihat bahwa teori-teori yang sudah seratusan tahun dibaca dan dipelajari itu ternyata masih kita lihat dan temukan di negara kita sendiri. Bahwa kadang negara yang awalnya disepakati oleh masyarakat Indonesia untuk didirikan untuk menjalankan kepentingan masyarakat, lalu saat ini itu seperti tidak lagi menjalankan kepentingan itu, tidak lagi punya tujuan itu. Bantuan-bantuan yang ke sana justru dimobilisasi oleh para aktivis di media sosial, banyak bantuan yang jauh lebih besar dan sampai kepada masyarakat di sana. Dan negara kembali lagi
hadir sebagai seremonial, hadir hanya untuk menunjukkan ketidakmampuan. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah mengingatkan, yang telah memberikan motivasi, semangat buat saudara-saudara kita yang tertimpa banjir di Sumatera. Hai Amboajo, melihat video yang saya ini teman-teman bisa menonton. Jadi Bapak ini mengatakan untuk masyarakat untuk tidak menebang pohon sembarangan. Itu ya Pak. Seharusnya Pak, apa yang Bapak sampaikan itu, apa yang Bapak ingatkan itu, Bapak sampaikan ke bawahan Bapak, ke menteri-menteri yang terkait tersebut. Jujur ya Pak, untuk kami masyarakat kecil ini Pak, kalau menebang pohon, nggak terlalu barbar kali Pak gitu. Ketika kami sudah menebang pohon, kami tanam lagi pohon tersebut Pak gitu. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu salah Pak. Seharusnya Bapak sampaikan ke bawahan Bapak, ke menteri-menteri yang terkait gitu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Ya, mudah-mudahan. Guys, tuh dengerin apa? Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Menebang hutan sembarangan tuh nggak boleh. Kita loh nggak boleh ya. Jadi yang boleh itu para pembalak liar atau para pejabat-pejabat yang menguasai hutan hektaran sampai ratusan hektar, itu baru boleh. Kita nggak boleh loh. Jadi nanti kalau ada bencana alam, banjir, longsor, itu salahin aja alam, ya kan? Bukan salahin pembalak liar. Karena apa? Kita yang nggak boleh menebang pohon atau hutan. Kalau pembalak liar boleh, yang penting ada duit. Ini adalah momen lucu Prabowo membantah Prabowo. Saya tidak tahu Prabowo ini sudah pikun atau enggak, karena dia tidak punya komitmen atas ucapannya sendiri. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu? Deforestation, ya kan? Sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan. Kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita, ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Paginya tahu, sorenya tempe. Saya tidak tahu, sorry ye. Prabowo, presiden yang paling lucu sepanjang sejarah. Kenapa aku bilang presiden paling lucu, paling omon-omon, paling busit, paling untuk memperbaiki hutan, ya kan? Hutan negara lain seperti contoh Brasil, dia menyumbang uang 16,7 triliun untuk memperbaiki kerusakan hutan di Brasil. Sedangkan ini Prabowo nih ya, yang di Aceh itu, di situ ada hutan yang kamu babat, kamu rusak, kamu semuanya sama gerombolanmu, semua anak keluargamu kamu rusak sampai sekarang menjadi banjir bandang. Kamu cuma menggelontorkan dana per daerah cuma 4M. Ini kan lucu. Negara sendiri, rakyat sendiri yang ngasih lo badok, ngasih lo makan, ngasih lo kekayaan, lo abaikan, lo injak-injak. Negara lain lo menggelontorkan uang sampai 16 triliun. Itu uang siapa? Uang kita-kita, uang pajak, bukan uang pribadi lo. Heran gue, orang yang membayar pajak itu lagi kena bencana, kamu anak tirikan. Luar biasa lu Prabowo. Inilah